hipnotis tuh ada dapurnya yang disensor itu kan tiba-tiba jadi aja. Tapi di belakang itu biasanya ada prosesnya dulu, gitu. Ada proses pendalaman di belakangnya. Setelah itu baru jebret-jebret. Satu, dua, tiga, tidur. Jadi hari ini kita gimana? Kayaknya ada yang beda nih hari ini. Kita balik lagi ya after lebaran, Liana. Lebaran. Siapa yang sudah rindu kita? Minal aidin. Minal aidin kasih tahu semuanya. Kita syutingnya abis lebaran nih guys. Jadi nanti kalau misalnya kita minta maafnya telat sama teman-teman wajar lah. Harap maklum ya. Masih ada 1 bulan. Masih ada 1 bulan. Lebaran. Tapi kan kita tuh ada berita bagus sekarang. Sismil yang jadi guys, kita ini sekarang sudah bisa didengerin ya. Bisa didengerin. Ini podcast kita di Radio X Channel. Iya. Di beberapa kota sih Sismil. Ada 5. Apa aja tuh? Jadi ada Jakarta. Wow. Di Bogor. Wow. Banten. Ya. Bandung. Wah. Surabaya. Keren banget. Podcast bisa tayang di radio loh. Bisa didengerin maksudnya, sorry. Ya, berarti X People ya. X People. Dan kasih tahu sobat, ya kan? Sobat kasih tahu. Iyalah, ya Allah. Nah, teman-teman, mungkin nih buat teman-teman yang sedang di perjalanan, lagi macet-macetan. Iya, selamat menikmati hari podcast kita. Semoga dengan podcast kita bisa menghibur perjalanan teman-teman. Asik nggak? Jangan lupa 93,6 FM. Kalau yang di Jakarta ya, gitu. Oh ya, sebelumnya teman-teman yang di perjalanan ataupun dimanapun berada di seluruh Indonesia, jangan lupa follow Instagram kita di Kasih Tahu Official dan juga subscribe channel kita di Kasih Tahu Official. Follow juga X Channel ya teman-teman ya. Betul. Xchannel.id ya. Ya. Nanti ada di sini. Ada di bawah ini. Nah, hari ini kita tuh kedatangan tamu yang gila sih. Ini perjalanannya keren banget, Toy. Terus kita ketemu beliau tuh juga kayak nggak disangka-sangka ya kan. Di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan gila, keren banget waktu itu. Tapi keren banget video ya. Iya. Mau sekarang kita kasih tahu? Boleh. Spill. 1, 2, 3, tidur. Langsung aja bersama Mas Dudi. Halo. Kita manggilnya Mas Dudi ya. Mas Dudi ya. Mas Dudi hipnotis. Gimana perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini aman. Aman. Alhamdulillah lancar ya. Katanya dekat rumahnya di sini. Rumahnya dekat, kebetulan Di belakang dekat sini di Jagakarsa. Jagakarsa. Jadi gimana Mas Dudi, apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Baik, alhamdulillah sehat. Kaliana, Kamila sehat juga ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah pertemuan kedua setelah kita waktu ketemu di pinggir jalan ya. Spill dong, di mana pinggir jalannya? Jadi lagi main ke Sudirman ya, mau nyari bokeh waktu itu ya. Waktu nyari bokeh ya. Nyari bokeh. Kita lagi photoshoot ya. Kita lagi photoshoot. Iya, kita lagi photoshoot dan kebetulan kan aku ini kan lagi bikin konten street hipnotis. Nah, buat ya udah aku nih ada kakak cantik nih 2, ya udah aku samperin aja gitu. Akhirnya kenal sampai sekarang kan. Jadi gitu guys. Jadi ketika kalian pengen kenalan, ya kenalan aja. Nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu. Tapi kita kayak ngapain sih nih ngeliatin terus gitu loh. Ternyata mau dihipnotis itu. Padahal mau dihipnotis loh. Iya. Ternyata kita bersilaturahmi di konten, di sosmed. Ya kita sering kepo-kepo lihat-lihat, ternyata gini, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ternyata tuh video kita banyak loh yang like di TikTok. Aku lihat banyak loh. Cantik sih si Smilnya. Sulap waktu itu. Sulap. Berarti bisa sulap juga? Sulap basic aja kayak gitu untuk meyakinkan bahwa orang untuk ngajak dihipnotis gitu doang sih. Jadi nggak mempelajari banget sulap. Luar biasa. Nah, kalau kesibukannya apa nih, Mas Dudi sekarang? Kesibukannya sekarang itu kan dari hipnotis itu buka kelas untuk untuk belajar hipnoterapi dan juga ada terapi juga klinik di Jagakarsa. Buka kelas juga keren banget. Kebetulan juga aku sekarang jadi trainer dan udah certified master trainer di BNSP juga. Gitu. Jadi mantap, berarti buat teman-teman ya, sobat kasih tahu nih yang mau belajar ya berarti ya. Yang mau belajar hipnotis itu bisa. Nah, ada IG-nya nggak? IG-nya ada. IG-nya Dudi Hipnotis dan TikTok-nya pun Dudi Hipnotis juga. Kalau kelasnya di situ juga? Ada kelas YouTube juga?
kelas YouTube. Ada YouTube juga maksudnya? YouTube ada. Oh. Ada YouTube juga. Ya, Namanya channelnya Dodi Hipnotis juga sama sih. Biar lebih mudah untuk dicari. Keren. Gitu. Itu untuk yang kelasnya itu seluruh Indonesia atau online atau offline atau bagaimana? Betul, untuk seluruh Indonesia. Jadi untuk sementara bisa online, bisa offline, dan nextnya rencananya aku tuh pengen keliling Indonesia untuk buka kelas di kota-kota besar di Indonesia sih, pengennya kayak gitu. Keren ya, bisa lihat peluang Iya, ya. benar, Tapi ini udah benar. berapa lama Mas Dodi jadi konten kreator? Jadi konten kreator itu bikin TikTok ya, bikin TikTok boleh. Hipnotis. Awalnya Ya, berarti di TikTok ya? awalnya dulu bikin YouTube dulu, Oh, pas YouTube begitu main ke dulu. Sudirman, terus kata teman-teman buka TikTok lah. Kok TikTok sih? Kan TikTok yang iya. setahu aku kan joget-joget ya kayak Iya, gitu, takut ya apa gimana lah, kita nggak biasa joget-joget nggak jelas gitu kan. Tapi ternyata pas begitu ikut main juga, ternyata marketnya lebih besar di sana sih di TikTok gitu. Cepet naiknya ya, cepet naiknya, viralnya ya. betul, iya, betul. Itu pertama kali pas kapan itu? Main TikTok itu sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. 2 tahun yang Iya, lalu. Pas kalau pandemi 2 tahun. kali ya? Iya. Itu Itu iya lagi ya? rame-rame ya kan? Iya, Iya, rame-ramenya TikTok. TikTok lagi waktu zaman Sudirman lagi naik itu. Baru mulai. Itu langsung naik? Enggak. Berarti step by step kan? Iya, Iya. Kan biasanya kan ada orang yang kayak Iya. langsung jut gitu. Iya, awalnya kan kata temenku katanya, udah pakai apa di TikTok aja gitu kan. Pas begitu aku upload TikTok, kok nggak ada yang nonton? Biarin aja lah, karena subscribernya juga cuma 4 doang kan. 4 apa 50 gitu. Ini dari awal banget ya? Aku upload video, biarin aja, tiba-tiba nggak disangka-sangka, tiba-tiba FYP satu video tuh, tiba-tiba di hari itu langsung ke 50.000. Itu apa tuh? Maksudnya pas lagi ngehipnotis Iya, FYP-nya hipnotis itu? waktu itu tayangan hipnotis yang waktu ngehipnotis Deddy Sunandar di Global TV. Oh, Iya, habis itu langsung langsung FYP. naik, TikToknya 50.000, dari situ konsisten dan bikin. Sekarang lumayan lah. Berarti itu kenapa tuh awal mulanya mutusin jadi konten kreator itu tadi ya? Karena FYP itu berarti? Kalau TikTok iya, karena FYP itu. Tapi kalau misalnya untuk jadi konten kreator sih aku juga kenapa mempelajari hipnotis ini ya? Ya karena dulunya sih emang suka ikut-ikutan acara TV nih, acara-acara yang dikatakan putus apapun itulah. Oh, ya, pernah? kayak gitu. Pernah. Tahu Lena? Indonesia udah pernah 2 kali juga. Katakan putih. Take me out Take me pernah? out pernah? Take me out juga pernah. Seriusan? Ya makanya Kak Lena kalau mau ikutan take me out, aku ada linknya di sana ya kan. lagi. Jadi gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya? Apa tadi pertanyaannya? Awal mulanya, kenapa sih Mas Dodi ini memutuskan mau jadi konten kreator? Kenapa pengen jadi konten kreator? Karena cita-citanya sebenarnya pengen jadi artis sih. Oh ya? Karena untuk jalur acting, untuk jalur yang lain kayaknya banyak banget gitu kan. Nah kalau jalur hipnotis ini kayaknya ini nggak begitu Masih banyak jarang saingan. ya, Betul. benar. Karena hipnotis itu sebenarnya mempelajari hipnotis itu masih sama kayak ini nih, kayak ketika di ruangan ini misalkan ada 100 orang dokter, nah itu masih biasa kan memakai baju putih kan. Tapi kalau di situ ada satu orang dokter memakai baju hitam, itu akan kelihatan spesial sih. Beda ya, Iya. siapa dia? Nah, iya. Nah, menurutku hipnotis itu masih seperti itu, Kak. Jadi masih itu. Jadi orang banyak yang menikmati hiburannya segala macam, tapi orang belum banyak yang belajar. Masih bisa dihitung dengan jari lah. Nah, tampil di TV pun kita masih tahu kan siapa aja gitu kan. Tapi kalau untuk penyanyi dangdut, siapa itu udah banyak banget gitu. Makanya kemarin pun aku jadi konten kreator, aku bikin konten berapa bulan, tiba-tiba aku diundang sama SCTV dan dibikin program sendiri. Oh iya? Iya, serius. Apa namanya? Namanya Wow Magic SCTV, itu hipnotis. Wow Magic Iya. SCTV. Wow Magic Masih running SCTV. sampai sekarang atau itu tahun berapa? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Habis itu belum jalan lagi. Semoga ya. Keren sih ya. Punya program sendiri Ada, loh iya, ya. beneran. Buat teman-teman yang lagi dengerin ya, X People Iya. nih, Mas Dodi ini kalau secara visualnya lumayan ganteng gak sih Liana? Ganteng. Iya. Iya, kan? Aku sebenarnya mancing aja sih. Ganteng. Ya karena kalau cantik kan Kamila dan kalian. Nah, jelas. Soalnya kan kalau yang Iya. dengerin di Channel pasti nggak tahu nih, membayangkan kayak apa ya Mas Dodi nih. Pokoknya kalau artis mirip siapa tuh Kak Mil? Siapa ya Mas? Nggak tahu, siapa? Ada yang pernah bilang nggak, Mil? Enggak. Ada tuh kalau main sinetron, tapi dia nggak pakai kacamata. Aduh nanti aku cari ya namanya. Boleh lah, copot dulu kacamatanya. Jadi siapa ya? Boleh aku meyakinkan gitu kan. Siapa ya? Sebenarnya bukan gaya sih, karena minus aja. Sama Iya. kita minus, cuma pakai softline Softline. aja. Takut nyangkut apa kalau pakai softline. Aduh, jadi dipancing aja ya. Oke, Mas. gimana, Kak? Jadi, kenapa pengen belajar hipnotis?
Kenapa pengen belajar hipnotis? Dan sudah berapa lama belajar hipnotis ini? Kenapa pengen belajar hipnotis dan udah berapa lama ya? Pertama kali belajar hipnotis itu dulu tahun 2019, akhir bulan Desember. Baru? 2019 berarti berapa tahun tuh? Iya, 5 tahun. 4 tahun. Iya, Ya, kenapa belajar hipnotis? Karena dulu pernah saya punya pengalaman kayak kurang enak sih sebenarnya awalnya. Jadi kayak gini. Curhat gak apa-apa, curhat. Jadi gini, awalnya ini dulu kan suka ikut-ikutan acara-acara TV kayak gitu kan. Nah, habis itu di studio waktu itu, sebutin TV-nya boleh? Boleh. Sebutin aja, nggak apa-apa. Di Trans 7 ada acara waktu itu aku masuk, iya, tiba-tiba kata produsernya, Dudi, nanti kamu tolong adegan yang ini, kamu bawa bunga terus pakai nyanyi untuk mengungkapkan cintanya itu kan. Gitu. Oh ya udah saya bilang gitu. Coba dites Tapi dulu tadi lah. itu jadi talent ya awalnya ya? Dites lah. Akhirnya dites kan. Habis sama dia tuh. Coba pegang ini. Saya bilang, "Coba nyanyi Mas Dudi." Terus saya kan dengarkanlah gitu kan. Oke. Terus kata Pak produser itu dia bilang, "Dud, nggak usah pakai nyanyi, pakai puisi aja." Jadi langsung di stop. Itu puisi banget kan tuh. Ya, berarti tanpa ini kan, tanpa disadari bahwa ternyata suara gue tuh nggak cocok berarti untuk jadi penyanyi kan. Nah, akhirnya ya udah habis dari situ pakai puisi. Nah, terus pas begitu di Antv juga waktu itu ada lagi acara. Pas suruh perform, akan ada 3 orang single man di situ lah. Pas begitu perform, aku tuh kayak apa suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Sedangkan yang lain pada perform kan. Akhirnya si kocokan itu kan 3 orang tuh. Ya. Nah akhirnya dikata Mas Uya, udah dikocok aja. Jadi 2 orang yang perform. Jadi untuk waktunya nggak begitu, durasinya nggak begitu banyak kan. Nah akhirnya pas dikocok itu adanya misalkan Kak Liana sama Kamila aja. Di otak itu, aku nggak ada di situ karena aku nggak punya keahlian gitu. Makanya aku tuh sadar, kelebihan kekurangan aku tuh aku nggak punya kelebihan gitu waktu itu kan. Nah akhirnya akhirnya ngelihat di TV, ngelihat tayangan hipnotis itu bener apa enggak sih gitu kan. Penasaran berarti ya. Betul. Karena dulu juga apa itu pakai ilmu hitam apa enggak ya? Karena identik pakai baju hitam kan sebenarnya. Pas begitu dipelajarin ternyata hipnotis benar-benar murni pure ilmu komunikasi dan ilmu psikologi, nggak ada ilmu hitam sama sekali. Betul. Jadi komunikasi dan ilmu psikologi. Betul. Jadi ya kayak gitu. Jadi akhirnya belajar lah dari situ. Nah dari situ sampai sekarang didalamin lagi, bikin konten semacam gitu. Nah sekarang ada juga buka klinik bareng teman gitu. Berarti belajar hipnosisnya itu dari mana tuh? Ada mentornya kah? Ada coachnya? Ada kelasnya juga. Sekarang banyak hipnotis di Indonesia itu ada banyak. Jadi ikut kelas gitu ya, kelas. Mas Dudinya? Ikut kelas hipnotis. Betul. Nih kita nih udah pakai hitam, soalnya menyesuaikan. Wah, ini kayaknya hipnotis identik hitam ya, Liana ya, kita pakai hitam. Tim juga pada hitam tuh, nggak hitam nggak dianggap ya? Yang nggak hitam kita hipnotis. Yang nggak hitam kita hipnotis ya. Yang nggak hitam hipnotis boleh. Jadi kenapa sebenarnya pakai baju hitam tuh kenapa ya? Kenapa itu? Ya karena sebenarnya kalau pakai baju hitam itu kan kelihatan agak gimana gitu kan, dibanding orang auranya beda. Ketimbang orang yang mau pakai baju pink kan, kalau kita pakai hipnotis pakai baju pink, orang bukannya fokus ke orang yang malah tanda tanya nih, ini gimana lucu gimana gitu, ya nggak masuk kan, orang takut kayak gitu sih. Supaya fokus aja ya. Sebenarnya pakai baju apapun sih nggak ada masalah sebenarnya, cuman lebih identik ke hitam gitu kan. Ini penasaran nih aku, boleh nggak Mas Dudi ceritakan gambaran tentang hipnotis itu seperti apa? Gambaran tentang hipnotis itu seperti apa? Jadi gini, pikiran itu kan ada 100% nih, pikiran kakak itu ada 100%. Nah, 20% itu paling banyak itu pikiran sadar. Dan pikiran sadar itu banyak ketika areanya. Contoh misalkan ketika kakak ini kan lantai 2 nih, kakak suruh loncat ke lantai 1 sekarang mau nggak? Enggak lah. Apa yang dipikirkan? Ngapain? Coba loncat ke lantai 1. Terus? Setelah itu? Mati dong ntar. Nah, itu ketika area kan kayak gitu kan. Akhirnya banyak yang berpikir, apa sih, masa sih kayak gitu kan, ngapain gitu. Nah tapi ketika di sini terjadi kebakaran atau ledakan bom dan nggak ada jalan lain selain kakak loncat, itu bakal loncat apa enggak? Loncat lah. Nah itu bawah sadar seperti itu. Pikiran sadar dan bawah sadar. Berarti 20% sadar, 80% bawah sadar yang menentukan. Justru lebih banyak ya lebih banyak karena pada dasarnya itu pikiran kita itu kayak fenomena gunung es kayak gitu, lebih banyak itu ke bawah atas pikiran sadar. Yang bawahnya apa? Hipnotis itu terjadi ketika yang 20% itu kita bikin tidur, yang 80% kita ajak komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pikiran bawah sadar itu misalkan ini jadi ular, jadi. Tapi kalau pikiran sadar jadi ular, masa sih, nggak mungkin lah. Nah itu gitu, seperti itu. Lebih kritis ya. Lebih kritis, itu kritis. Nah kritisnya itu nggak ada kalau di bawah sadar, itu nggak ada kritis kayak gitu. Jadi langsung aja.
Tapi kalau pikiran sadar itu ada kritika areanya kritisnya. Kalau emosional itu jatuhnya ke bawah sadar Bawah atau sadar. bawah sadar? Bawah sadar. Emosional. Berarti orang-orang yang suka emosi itu kalian tuh Sadar. di bawah alam sadar kalian tuh. Udahlah, jangan coba sadar dulu sekarang. Sadar. Sadar apa nggak sadar sih? Nggak sadar. Nggak sadar. Makanya Iya. sampai sekarang orang-orang yang suka Orang- emosi itu masih nggak sadar. Iya. Karena kan gini kan ketika kayak gini kakak misalkan suruh emosi kan nggak emosi kan. Karena nggak ada masalah. Iya, tapi ketika udah masalah itu udah ini kan udah langsung emosi aja nggak bisa dihalang-halangin apalagi kalau karakternya emosian. Ya, Nah, muncul. karakter Ya, kayak gitu. emosian itu Mas Dudi, sebagian orang ada yang kayak Hmm. nggak ada masalah apa-apa cari masalah. Oh, iya. Mungkin Curhat, dia ya. punya kesibukan kayak dia nyari-nyari masalah itu. Curhat aja sih. Kayak jangan ada yang bawa ke hati ya, aduh ke jantung aja. Betul. Mas Dudi, Oke. ada pertanyaan juga nih. Kalau tahap-tahap untuk hipnotis itu boleh nggak di-spill? Spill. Boleh. Tapi nggak praktek, masih di-spill dulu kan? Spill dulu. Oke, nanti kita praktek. Kalian Iya. penasaran kan? Kita tanya tahap-tahapnya dulu, baru kita praktek nanti. Oh iya. Jadi sebenarnya apa namanya untuk tahapan hipnotis kan? Iya. Tahapan hipnotis itu cuma ada 5 tahapan sebenarnya. Apa tuh? 5 Oh, tahapan. iya. Yang pertama adalah pre-induction, kita ngobrol gimana Kayak caranya. gini biasa Iya, kayak gitu gini, ya. Iya kan? Kan nggak mungkin misalkan kita nggak ngobrol tiba-tiba langsung jetek kan nggak gini. Jadi ada ada rasa kepercayaan dari kakak ke saya itu ada percaya Harus gitu. saling percaya dulu. Betul, saling percaya dulu. Itu hipnotis pun kayak gitu. Nggak cuman untuk menikah saling percaya, hipnotis pun harus ada saling percaya dulu. Begitu kan. Habis itu induksi, habis itu nanti kan ada tahap tes sugestibilitas. Induksi itu maksudnya kayak gimana? Induksi itu adalah Udah pengkondisian membawa orang dari sadar normal ke kondisi hipnotis. Oh, yang kayak tadi. Iya. Oke. Habis itu dari kasih sugesti, dipening, pendalaman. Nah, setelah dipening ada sugesti, masukkan sugesti, setelah sugesti dibangun lagi namanya terminasi. Udah gitu aja. Hanya 5 itu aja sebenarnya. Oh, prosesnya. Tapi ya. semua orang bisa nggak? Semua orang normal itu bisa dihipnotis, kecuali yang nggak normal, kayak gitu. Tapi ada yang kategori gampang, ada yang kategori sedang, ada yang kategori sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa, tapi hanya memerlukan waktu dan kondisi yang lebih memungkinkan untuk masuk ke bawah sadarnya, seperti itu. Kalau yang gampang? Oke. Nah, yang gampang itu yang biasanya yang dimainkan di stage itu kan, Raffi Ahmad, Dede Sunanda, Tuan TV, terus Po Alpa dan lain sebagainya. Itu biasanya yang gampang. Dan semakin orang itu gampang, mudah untuk disugesti, semakin orang itu mempunyai fokus yang bagus dan imajinasi yang bagus, seperti itu. Jadi kalau orang masih orang luaran kan masih beranggapan bahwa orang bengong yang gampang dihipnotis. Justru Enggak. orang yang fokus Iya, gitu ya. orang yang mempunyai fokus bagus dan imajinasi bagus itu lebih gampang untuk disugesti. Berarti lihat, Nggak, aku belum terus. Iya, Tapi seperti gini, itu. Gimana? ini pertanyaan aku aja ya, Iya. karena aku penasaran kan Iya. kalau yang kita dihipnotis tiba-tiba di jalan itu kan ada itu, Iya. Mas Dudi itu. Konon Tadi kan katanya betul. ada apa dulu Tahapannya, ngobrol dulu, iya. ada induction dulu. Iya. Nah itu Iya. Ya gimana sebenarnya tuh? itu kalau misalnya di jalan Itu benar ya? Setauku ya, yang di jalan itu adalah orangnya ketipu, tapi karena dia malu ketipu akhirnya bilang ke hipnotis gitu. Contoh kemarin ada ya, I see. iya temanku ada kemarin orang yang aku kenal tetangga. Nah dia itu katanya tiba-tiba ngobrol, Mas Dudi katanya suami saya ke hipnotis. Iya. Maksudnya kenapa? Saya bilang gitu kan. Hipnotisnya gimana? Tiba-tiba dia cerita tuh, akhirnya dia narik Grab. Pas begitu, nggak apa-apa kan agak durasinya agak panjang. Nggak diceritain? apa-apa. Iya. Lebih bagus. justru masih lama kayak durasinya tuh, masih lama banget. Oke. Nah gini, akhirnya kan dia itu narik Grab. Setelah pas begitu dia narik Grab, pagi-pagi ada anak muda kan. Nah dia bilang katanya, Pak, hari ini saya mau booking Bapak ya untuk nganterin saya kemana-mana. Tapi saya kasih uangnya 500.000 nih, seharian dong. Nah si bapaknya senang dong dikasih uang. Nah sekarang Bapak anterin saya ke Grand Indonesia. Dianterin lah ke Grand Indonesia tuh. Bapak nanti silakan Bapak sekarang kalau mau narik aja dulu. Nanti jam 4 jemput saya lagi ke sini. Bapaknya senang dong dengan kondisi dikasih uang ya kan, di booking 500.000 seharian. lagi kan. Dia masih bisa jalan-jalan nyari penumpang lagi gitu kan. Dia senang banget. Nah setelah itu Jam 4. dia ngejemput ke Grand Indonesia. Keluar dari Grand Indonesia, dari tadinya 1 orang jadi 2 orang. Dengan alasan ya dia temennya kan. Nah pas begitu dia dalam mobil, dia bilang, Pak nyari makan dulu lah, kita kemana? Ya udah katanya, nyarilah ke Central Park. Pas begitu nyari di Central Park, ya si bapak itu kan ngerasa, gue mah supir masa ini. Tiba-tiba dipanggil sama si orang itu yang ngajak makan itu. Ayo Pak, makan Pak. Wah enggak, makan. Udah nggak apa-apa, santai aja. Pesenin lah makan, suruh makan. Pas begitu lagi makan enak-enak, si bapaknya bilang, yang anak muda itu tadi, Pak, ada apa yang ketinggalan di mobil, boleh minta pinjam kuncinya bentar nggak? Gitu. Astaga. Akhirnya pinjam kuncinya bentar. Oh saya aja katanya. Enggak Pak, Bapak lagi makan lagi, lanjutin dulu. Nah
Pas begitu ngambil ke mobil, ada satu orang lagi temennya di situ. Si bapaknya bilang dalam hati, ada temennya, nggak mungkin kabur ya kan? Nah gitu. Ternyata 10 menit, 20 menit kok nggak balik. Pas dicek ternyata hilang mobilnya. Dan teman yang di situ itu teman baru dari kenalan dari Gina Indonesia untuk dijanjikan untuk gini, untuk ini, untuk gini. Tapi kesannya kayak si bapak yang pertama tadi itu kesannya teman lama, padahal bukan, baru kenal juga untuk agar percaya aja tuh si bapaknya itu. Nah akhirnya dua-duanya ketipu akhirnya gitu. Dia bilang akhirnya kehipnotis. Di mana hipnotisnya? Nggak ada hipnotis itu. Tapi mereka bilang wah itu kehipnotis. Nah gitu. Sebenarnya banyak yang ketipu sih. Tapi karena malu ketipu akhirnya bilang hipnotis. Benar. Itu sih perjalanannya. Tapi yang kalau misalnya sering kita lihat di TV-TV itu pas dia lihat belakang, begini langsung lihat belakang langsung kehipnotis itu kayak gimana? Emang bisa? Ada kan? Ada. Tapi sebenarnya kan kalau kayak gitu tuh hipnotis tuh ada dapurnya yang disensor itu kan tiba-tiba jadi aja. Tapi di belakang itu biasanya ada prosesnya dulu, gitu. Ada proses pendalaman di belakangnya. Setelah itu baru jebret di depan gitu. Karena kalau misalnya untuk proses hipnotisnya di depan langsung sekalian itu kan durasinya lama. Biasanya untuk dari awal sampai selesai itu untuk state hipnotis di panggung untuk kayak di corporate gitu kan kayak gitu tuh biasa kayak gitu. Tapi untuk durasi yang lebih cepat di TV hanya 2 menit 3 menit kan nggak mungkin lama kayak gitu. Jadi berarti memang yang cepat aja. Proses hipnotis tuh lama. Lumayan. Ada tahapannya tadi. Kayak yang misalnya kayak uya-kuya tuh kan langsung gitu tidur gitu nggak ada? Ada juga. Ada. Kayak yang bakar tisu itu. Ya, yang bakar tisu itu sebenarnya itu cuma buat ini aja, buat apa namanya, buat shock aja. Pada dasarnya untuk ditekan kayak gini, untuk yang tisu itu untuk mengejutkan. Karena posisinya kita memasukkan sugesti kepada seseorang itu sama kayak masukin paku, tiba-tiba tak, ya gitu. Jadi taknya ini adalah misalkan, nah contoh kakak tutup matanya deh. Nah tutup matanya, bentar. Nah tutup matanya, bayangin kalau mata kakak itu lengket banget, nempel banget, kebayang nggak? Bayangin, mata kakak itu lengket banget, nempel banget. Oke, 1, 2, 3 lebih lengket, lebih nempel. Lengket banget, coba paksa buka kalau bisa. Nggak bisa kalau buka mata. Nah itu prosesnya ya itu. Nggak bisa kalau udah dibilang aku tuh nggak bisa buka mata ini. Iya, ya gitu. Itu kan sadar kan, kakak sadar. Nggak bisa emang, kayak mana? Iya nggak gimana. Bener. Tapi kan kakak sadar kan. Makanya kalau kata orang hipnotis itu nggak sadar ya salah, cuma sadar. Coba bukain. Coba aja paksa buka kalau bisa. Nggak bisa. Sumpah nggak? Kayak mana kan dari tadi aku nggak bisa. Hah? Tuh. Bisa. Bener Tapi nggak bisa? cahaya lampu ini masih kelihatan. Cahaya lampu Cuma nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu kayak gitu. Nggak bisa. Jadi itu yang tag tadi itu cuma. Ini syutingnya kayak gini nih. Oh. Kan katanya tadi mau nanya. Tadi kan tanya teknya itu. Mau nanya tek itu jadi kan. Nah? Tadi kan udah ditek pilihannya. Akhirnya nggak bisa buka. Nggak bisa buka apa enggak? Buka dulu. Oke. Ya udah syutingnya gini aja biar Liana merem aja. Bisa lihat mata. Dia nggak bisa baca skrip. Nggak bisa. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa. Coba kayak mana bukanya? Oh gimana? Kalau bukanya gini, kalau ini coba buka hidungnya dipegang coba. Hidungnya enggak dipegang dipegang sama. Dipencet. Nah, dipencet. Dipencet. Gimana pencet hidung? Coba. Nah, yang kencang. Atasnya lagi. Jangan dikerjain aku dulu. Oh ya udah. Ya udah. Karena ini lagi ngobrol, nggak apa-apa. Berarti tak aja yang tadi ya. Ya. Apa namanya, punya pacar? Nggak punya aku. Oh iya, maaf ya. Kalau yang ini sadar terus. Oh, sadar terus. Ini kayak kita syuting kayak gini terus nih. Tapi punya mantan masih ingat nggak namanya? Enggak, aku nggak ada mantan. Hah? Nggak ada mantan. Nggak ada mantan, masa nggak Selalu mungkin? bilang gitu, branding Selalu, dirinya tuh gitu. nggak ada mantan. Iya. Emang nggak ada. Ya udah, ibunya siapa namanya? Irdawati. Iya, Dawati. Ya udah. Apa namanya, sebutin katakan dalam hati. Enggak, katakan dalam hati ke ibunya, bukan dalam hati ya, langsung aja omongin bahwa kalian itu sayang banget sama ibunya. Nanti kalau udah setulus itu mengatakan tuh mata akan kebuka sendiri. Coba aja. Coba bilang I love you deh. Mak, I love you. Oke. Udah. Nggak bisa nih, nggak bisa. Oh berarti belum tulus. I love you-nya dari hati, coba. Oke, bilang sama ibunya, Mama, Liana sayang banget sama Mama, bla bla bla. Ungkapin dulu, setelah itu nanti dengan ketulusan hati. Jadi narasumber Iya, setelah itu nanti bakal kebuka, coba. Tapi harus dengan ketulusan hati bilangnya. Coba. Ungkapin, kameranya ada di situ, silakan. Mana? Ya udah, lanjut, udah lurus. Ya. Mak, sayang sama Mama. Oke. Pokoknya tunggu ya, le sukses, kita senang-senang. Oke.
Masih belum turun juga. Udah bisa. Oh, udah bisa. Pelan-pelan. Oke, 1, 2, 3 buka tuh. Nah, enak lah ya. Kerjain gue. Oh, kalau dikerjain enggak lah, enggak dikerjain. Ya gitu. Seneng banget. Ini coba. Enggak. Aku kan tadi udah. Ayo tunggu ya. Oke. Tuh gitu. Jadi itu untuk jeteknya itu adalah untuk proses ini aja. Kalau Termasuk saya tisu. giniin nggak bisa. Hah? Kalau Mas Dodi saya giniin, Bisa juga. Harus belajar dulu. Harus belajar dulu. Mas Dodi lihat ini nggak angka 5 nggak? Lihat. Ini. Ini maksudnya apa tadi? Maksudnya hipnotis. Oh, Ya kayak gini, kalau ini mah kayak gini mah. nggak mau nanti kerjain lagi. Nanti aku Tapi kelihatan nggak? Serius kelihatan nggak kalau kayak gini? Maaf. Kalau ini kakak suruh ngebayangin satu titik di sini kelihatan nggak? nanti aku dijebak lagi nih. Enggak. Tapi beneran pengen tahu doang. Kelihatan nggak Kelihatan nggak titiknya? kalau misalnya di sini ada satu titik warna apa? Kelihatan Aku nggak? dua-duain enggak. Rip, sini loh. Oke, ntar dulu tunggu deh. Ya gitu guys. Jadi hipnotis itu bisa kalau orangnya itu mau. Tapi kalau nggak mau nggak bisa. Mau bukan berarti mau dihipnotis. Tapi gimana caranya kita itu bisa mengajak orang itu. Aku untuk dikerjain fokus. lagi. Ya berarti kan emang Masa aku syuting enggak, butuh mata? sebelumnya kan memang aku nggak mau, berarti emang tadi karena aku nggak mau kali Dia ya. nggak mau itu. Kalau nggak mau kan ada mental block dalam diri itu nggak mau. Jadi Iya. bawah sadar itu sangat peka dengan hal itu. Karena kan sebenarnya. pas sebelum syutingan bilang kan, Iya. Kamila mau nggak mau, memang aku udah Dia nggak mau. Itu ngobrol nggak bisa. Oh gitu. Iya, itu ngobrol nggak bisa. Makanya kalau misalnya Kak Aliana bilang, Mila. kebalik ya. Enggak, kenapa kebalik-kebalik? Karena sama-sama cantik sih menurut saya. Emang. Masa ganteng cowok kan. Terus. Terus gimana tadi? Jadi gagal fokus kan. Tadi ngomongin apa bingung. Tadi tahapan hipnotis itu bagaimana? Barusan ini loh. Tapi nggak bilang nggak mau. Oh iya, karena kalau ngeblok. nggak mau. Iya, seperti misalkan Kamila bilang, Mas Dudi, apa namanya? Ya hipnotis siapalah di sini gitu misalkan. Sedangkan Iya. orangnya itu nggak mau, itu agak-agak susah juga gitu. Harus benar-benar pelan dulu, kita arahnya kemana-mana dulu, ngomongnya baru masuk ke situ lagi. Jadi ibarat kata ketika dia omong hipnotis dan dia nggak mau itu ya kayak gini, nolak, dia nggak mau. Sugesti susah masuk, ada mental block dalam diri. Karena kan Seperti memang itu. permainan yang komunikasi sama si Betul. Jadi nggak bukan abrakadabra 1, 2, 3 bukan. Abrakadabra, sulap kamu jadi. Ini kan Mas Dudi ini kan Iya. Berarti ngajarin ya, apa benar kan? Betul. Mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar hipnotis. Iya betul. Nah, itu tadi belum cerita pengalaman ya kan? Maksudnya apakah ada yang udah jadi kayak Mas Dudi atau kayak gimana? Gitu. Ada, udah bikin konten maksudnya. Iya. Aku yang lebih ini Menghipnotis berarti kan? Kemarin pun kakak bisa lihat di konten saya di TikTok. Kemarin sekitar 2 bulan yang lalu lah dari sekarang itu ada peserta private saya itu dia datang dari Australia. Wow. Iya. Jauh kali kalian kesini, weh. WNA Betul. atau WNI yang WNA. WNA? Dari Iya, WNA. Dan dia benar-benar pengen datang dari Australia, datang ke sini gara-gara ngelihat saya di TikTok, akhirnya dia private hipnotis sama saya. Oh ya? Saya awalnya saya nggak percaya nih orang beneran apa enggak sih, iya kan? Pas begitu nih kan, wah udah jujur aja dengan harga tinggi. Ternyata dia mau langsung. Serius berarti ya belajar untuk hipnotis mau itu melihat ya? gitu anaknya. Boleh. Anaknya lagi orang tua kok dia. Anaknya. Tolong. Iya bener. Oh, Maaf gitu ya, ya? Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Kayak gitu. Berarti untuk pelatihan ini memang ada bayarnya gitu ya? Ada fee-nya bayarnya, gitu betul. Mas Dudi aja sekolah bayar lah, masa yang pengen belajar gratis? Siapa Iya. tahu, iya nggak sih? Boleh, gimana? Tapi ini Mas Dudi, hipnotis itu kayaknya yang aku pernah lihat itu kan ada beberapa tipe ya. Iya. Kalau nggak salah, misalnya untuk kesehatan, benar nggak? Betul. Boleh nggak Mas Dudi, apa aja tuh tipe-tipe dari hipnotis itu, manfaatnya atau sisi negatif dan positifnya? Ya, jadi hipnotis itu buat pengobatan bisa, buat hiburan juga bisa. Tapi kalau aku sendiri itu lebih ke buat hiburan kan. Hiburan. Nah, tapi untuk pengobatan itu bisa menyembuhkan fobia, trauma dan lain sebagainya. Terus bisa melahirkan tanpa rasa sakit. Emang bisa? Itu bisa. Itu namanya hypnobirthing. Tanpa rasa sakit sekalipun. Berarti nanti kalau misalnya aku melahirkan, suami juga belum, berarti tinggal di hipnoterapi aja. Bisa. Iya betul. Bahkan di Amerika sendiri kemarin waktu aku live TikTok itu juga ada praktisi hipnotis dan dia udah bertugas di rumah sakit. Kalau di Indonesia kan belum kan. Nah misalkan kalau di sana udah ada praktisi hipnotis yang bertugas di rumah sakit. Jadi untuk bagian-bagian kesehatan Bisa kan ya? bisa. Saya trauma masa lalu. Ya. Kenapa masa lalunya? Ini kan untuk informasi. Enggak, biasanya kalau orang Iya. ngomong masa lalu pasti ada sesuatu. Iya benar nggak sih? Iya, betul. Iya, Betul. nggak, karena aku Nah. dulu pernah. Iya.
trauma itu kenapa terjadi? Ya trauma itu kenapa terjadi karena ya apa? Fobia itu kenapa terjadi karena ada traumatik di masa lalu. Contoh misalkan si Kak Mila ini waktu kecil pernah digigit kucing gitu. Nah, ketika udah ke dewasa itu ke bawa-bawa, bahkan sampai udah gede itu pun masih ketika ngelihat kucing itu memori yang kecil itu yang kebawa. Wah, ini pasti nyakar, pasti ini kayak gini. Itu yang takut. Nah, itu bisa Nah, itu bisa dibetulin dengan hipnoterapi. Akhirnya kita balikin lagi ketika di bawah sadar itu dibalikin lagi ke masa lalunya ketika dia dicakar kucing. Di situnya dibetulin akhirnya udah selesai. Jadi kalau ngeliat kucing ya udah gitu kan, nggak kayak gitu. Karena dengan hipnotis itu kakak bisa loh, bahkan misalkan kakak saya recall lagi pikirannya itu sekarang kakak ada di kelas 6 SD, ya kan? Nah, oh, dibuat pinter bisa? Dibuat. Jadi bisa. Jadi nanti bakal ada tahu di mana sebelah kiri kanan itu waktu SD itu tahu. Ada temannya tuh siapa itu bisa ketahuan. Berarti kalau misalnya aku biar membuka hati bisa juga? Ah, bisa. Oh. Tadi curhat gue, sabar ya, lupa deh. Terus Mas Dudi, kalau misalnya aku, ini kan aku pengen diet gitu. Aku kalau nggak salah pernah dengar namanya hipnoterapi untuk orang diet gitu. Biar misalnya kalau yang biasanya suka makan santan, suka makan yang nggak bener, terus hipnoterapi dibuat pikirannya tuh kalau setiap lihat makanan itu nggak sehat apa gitu, itu bisa? Itu kayak gimana caranya? Itu deh contoh pembuktiannya udah ada di Huges tau? Iya benar, aku tahu. Iya. Pakai hipnoterapi berarti ya? Itu butuh berapa lama Mas Dudi? Butuh berapa lama sih nggak lama-lama banget ya. Yang penting konsisten aja dengan kita sugestinya seperti itu udah terus dijalankan apa yang udah diperintahkan ke bawah sadarnya, itu nggak lama juga, prosesnya sebulan 2 bulan juga. Selama sebulan itu harus hipnoterapi terus? Enggak sih. Enggak, tapi kan itu ada ada penanaman anchor ke bawah sadar. Jadi jadi anchor itu misalkan contohnya dari mulai sekarang sampai selamanya ya ketika melihat kucing itu biasa aja, itu kayak gitu. Nah, tapi misalkan ketika untuk langsing untuk diet kayak gitu ya sama juga kayak gitu. Misalkan makanannya gimana lah kayak gitu. Jadi ketika ngelihat makanan yang aneh-aneh banyak lemaknya kakak jadi malas Iya, maunya dibuat kayak itu nanti kita kayak bisa. Nah, kalau misalnya mau terapi kayak gitu ada kebetulan kita kliniknya ada di Jagakarsa. Di mana Jagakarsa? Jagakarsa di Ciganjur. Berarti kalau misalnya kan ada anak-anak kecil, contohnya anak kecil aja nih, ada yang masih suka ngompol gitu kan. Ada itu kan suka yang kayak gitu. Ada. Kita ngomong fakta, woi. Iya. Kan berarti itu bisa juga? Bisa. Iya, bisa. Tapi dia kan di bawah alam sadarnya kalau tidur tuh kayak gitu. Di bawah alam sadarnya. Tapi kalau biasanya untuk mensugesti anak itu yang di bawah 12 tahun ya, biasanya itu lagi tidur pun sugestinya masuk. Misalkan ketika dia lagi tidur, ya misalkan kamu jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, jadi apa, besok kamu lebih rajin lagi, apa itu tanamin aja masuk, itu akan diserap sama bawah sadarnya, itu bisa. Malah itu lebih mudah ya? Lebih mudah. Oh, berarti kalau aku lagi tidur tuh, coba Lena besok-besok kamu lihat dulu orang di sekitarmu ada nggak yang bagus diri gitu ya. Itu ada yang apa sih, alfa, beta kayak gitu ya, apa sih? Apa itu alfa, beta, teta? Ya, tahapan manusia, kondisi ya. Kondisi ini namanya? Iya. Jadi ada tahapan-tahapan kan untuk relaksasi itu kan. Nah, terus kalau misalnya sugesti itu seperti kakak mau masuk nih posisi hipnotis, ada namanya self hipnosis kan. Nah, kakak itu sebelum tidur nih, kakak mesti contohnya mau apa nih target sementara nih yang lebih mau dicapai dalam makanan sehat aja lah udah. Bagus itu kalau makanan sehat. Nah, kakak misalnya sehat atau enggak misalkan gini contohnya mau membeli sesuatu misalkan kan apa? Misalkan membeli sesuatu mobil contohnya mobil. Salah satu kita kasih contoh mobil misalkan. Nah, kakak mau mobil Alphard nih misalkan. Kakak tidur. Nah, antara tidur dan enggak kan ada tuh tidur enggak, bangun enggak kan? Nah, kakak itu masukin sugesti di situ dan kakak bayangin kakak itu mau mobil apa, terus warnanya apa, tahunnya apa, itu harus benar-benar jelas ke bawah sadar, itu harus berdetail. Oh gitu? Iya betul. Itu dan ketika kakak itu bisa dan rasakan Kaliana atau Kamila itu ketika sudah udah kebeli itu cita-citanya itu, anggap rasakan kita itu udah membeli barang itu, bahagianya seperti apa itu dimunculkan, gitu, munculkan dan ya udah ngerasain bahagianya, senengnya gitu kan. Akhirnya udah tidur nanti akan ada keajaiban di mana ya ketidakmungkinan itu bisa jadi mungkin ketika kita yakin itu. Ada yang hukumnya juga sih. Ada kayak hukumnya tuh law of attraction kayak gitu. Jadi sebenarnya frekuensi yang ada dalam diri kita itu positif negatif itu tergantung apa yang kita keluarkan. Ya ketika kakak mengeluarkan positif, yang nyamper pun positif lagi. Ya, kayak kita ya. Iya. Tapi kalau misalnya ketika kakak loh Mas Dudi iya, nggak apa-apa. Tapi ketika kakak mengeluarkan yang negatif, itu juga yang
dapat yang negatif juga. iya benar-benar Iya, itu betul makanya banget ya. Kakak pernah kan kalau pagi-pagi pernah nggak ada masalah dari pagi nih misalkan dari pagi udah ada masalah apa mumet seharian mumet terus ya kan masalah tuh ada aja. Pernah, Betul sampai banget. aduh stres banget, Betul. gila, aduh. Makanya awalilah dengan senyuman biar seharian itu ya selalu senyum ya kayak gitu bahagia selalu. Aduh. Seperti itu sih kurang lebihnya. Nah berarti nih Mas Dudi, Iya. kesulitan dan tantangan apa aja yang pernah Mas Dudi jalani menjadi seorang konten kreator dan hipnotis ini? Ya Tantangannya tantangannya karena hipnotis itu di mata orang awam itu masih ini ya masih negatif sebenarnya sih aku. Padahal pada dasarnya nggak negatif kan banyak. mungkin untuk ini nggak sih? Hah? Hipnotis tuh? Nggak tahu, sebagian orang kan kalau aku beranggapan hipnotis ini sangat menguntungkan nih, bisa Iya, hipnoterapi iya, yang aku iya. bilang tadi. Mungkin ada di sisi yang berbeda kayak hipnotis ini kayak merugikan. Bisa, maksudnya jadi kayak salah dimanfaatkan. Salah kayak gitu nggak sih? dimanfaatkan Ya, mungkin. enggak kalau salah Enggak juga ya? salah dimanfaat sih enggak. Karena sebenarnya kalau ilmuwan itu ya tergantung individunya ya. Iya, betul. Ya contoh lah pisau. Ketika pisau ini kakak buat bunuh orang juga bisa kan. Nah, tapi kalau untuk positifnya buat potong buah, potong daging itu berlaku juga kan bisa kayak gitu. Nah, berarti keilmuan apapun ya bisa aja dibuat jahat sebenarnya kalau orang itu jahat kayak gitu. Nah, tadi apa namanya? Kesulitan apa? Ya kalau misalnya bikin konten kesulitannya paling kalau mau apa namanya kalau ketika mau ngomong udah tahu dihipnotis mereka takut, nggak mau akhirnya nggak jadi Kita gitu. nggak sih waktu itu takut? Iya, waktu itu. Tapi dia nggak waktu itu kan nggak bilang hipnotis kan? Ada cuma nawarin Mau Kira dihipnotis. sebenarnya ngilangin fobia gitu. Yang fobia. Karena kan iya, orang iya. baru mungkin Iya, orang iya. kan kadang-kadang Takut. Nah, betul jaga jarak dulu. Nah, itu orang bisa dihipnotis itu harus ada kepercayaan dari orang itu ke kita. Dan ketika kita menjadi seorang profesional hipnotis, jadi praktisi, kita itu harus 1% ada PD kita itu di atas orang yang mau kita sugesti gitu. Kita nggak bisa dibawa kayak gitu. Jadi misalkan kakak mau hipnotis kalian, tapi coba kayak gini. Itu dia malu-malu, itu nggak bisa. Harus percaya diri. Harus percaya diri. Sini Makanya- gue hipnotis Oh. Belum bisa. ya karena kan tadi Ya. komunikasi, Komunikasi, psikologi. betul. Kalau kita di bawah kan otomatis dia pasti bertanya kan. Iya, betul. Dan tadi kalau misalnya untuk diet, kalau misalnya itu boleh teman-teman siapapun itu yang mau diet, ada klinik kita ada Jagakarsa. Rip. Kita nggak bisa jelasin di sini. Iya. Alamatnya ya kali ya? Alamatnya boleh disebutin nggak? Boleh ya. Dudi, atau IG-nya? Boleh di DM aja di TikTok saya Dudi Hipnotis. Iya. Di Dudi Dudi hipnotis. Hipnotis, ya. Tapi ini Mas Dudi, Iya. setiap perjalanan itu kan kita pasti punya titik terendah. Ini dari aku pribadi aku mau nanya Iya. nih. Mas Dudi selama menjadi seorang hipnoterapi atau hipnotis ini Iya. pernah nggak sih berada di titik terendah dan apa sih yang Mas Dudi rasakan dan bagaimana Mas Dudi bisa bangkit gitu? Yang apa ya? Cerita aja, curhat aja nih. Oh, jadi titik terendah apa ya gimana ya? Ya titik terendahnya sebenarnya awalnya waktu itu resign kerja ya, misalkan udah resign kerja terus aku mendalami dunia hipnoterapi ini kan. Nah setelah itu aku ngerasa hidupku itu kayak pengangguran nggak, kayak biasa aja kayak aduh banyak waktu luang. Tapi ternyata pas di akhir bulan itu dikalkulasikan, kok pendapatan kita sama istriku lah yang kerja, kok lebih banyak loh gitu kan. Ternyata ketika orang itu bayar kita sekalipun bisa nutupin 1 bulan ya kayak gitu-gitu aja sih kayak gitu. Itu mah nggak titik terendah ya kan? Itu nggak titik terendah. Itu kayak Bisa soalnya. Itu ibaratnya dari Titik terendah apa ya? Aduh. saking nggak punya titik terendah mungkin ya. Titik terendah apa ya? Ataupun nggak mesti harus di masa hipnotis Iya. atau masa kapan gitu yang ngerasain bener-bener titik terendah gue banget nih. dalam hidup Ah, apa ya? Taruh titik terendah itu. Saya biasanya terendah. belum ya. berarti happy terus tuh ya. Nah, berarti- kamu selalu happy. berarti kayak kuncinya gitu. bersyukur. Bersyukur, happy. Bersyukur, happy. Berarti masalahnya nggak banyak. Nggak banyak Nggak kayak kita masalahnya. aja. Kita nggak ada masalah dicari masalah Cari sama orang. masalah. Cari Ya aku nggak cerita. Kita tuh orang baik-baik Iya, loh, iya. ya kan. Tapi aku penasaran sih nggak apa-apa Kenapa? ya. Nggak apa-apa, Yang nggak tadi apa-apa. Iya. untuk diet itu loh. Karena kan suamiku juga gemuk. Iya, nah, iya. Itu bisa ya berarti? bisa. Itu bisa. Diapain sih itu kalau untuk diet? Tetap mainnya apa namanya pakai hipnoterapi itu ada sugesti-sugesti yang diberikan juga gitu nanti. Boleh kalau misalnya ini ada kliniknya di Jakarta. Jaga rasa kan. Tuh. Dia kan kerja dekat dari Cinere. Iya, ya, contohnya itu yang Dewi Huges itu kan udah berhasil, itu bisa. Kan susah banget kan gitu. Maksudnya suamiku tuh memang udah overweight. Iya, itu dengan semua itu Kak yang terjadi di dalam kehidupan itu tergantung pikiran sih semuanya. Benar. Iya.
Jadi ketika misalkan kakak pernah nggak ngalamin bahwa ketika mau presentasi nih besok nih, ya kan besok itu mau presentasi, tiba-tiba udah gugup dari sekarang, iya kan? Udah gugup dari sekarang, betul. Gitu, pernah kan kayak gitu kan? Banyak orang yang pernah merasakan seperti itu. Itu karena apa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya tanpa disadari pikiran bawah sadar kita itu udah berpikir bahwa besok itu kita bakal gagal. Iya. Besok jadi kita harus mengimajinasikan kan yang baik-baik harusnya gitu. Nah, ketika kita berpikir besok gagal, akhirnya jadi ciut, aduh takut, Tapi ketika kita berpikir bahwa kita besok akan berhasil, itu akan muncul rasa pede kita, auranya kita. Jadi kita bayangkan kita itu dulu menjadi sukses di acara tersebut atau enggak untuk menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Itu udah dimunculkan rasanya itu sebelum kita melakukannya. Begitu sih, Kak. Benar, itulah kunci kenapa saya sukses. Itulah kunci kenapa saya nggak punya titik terendah. Benar, makanya jadi kita tanamkan itu percaya diri, yakin apapun kedepannya tuh hal-hal baik akan menghampiri kita. Iya, karena betul. Jadi kita harus berpikir positif. Contohnya misalkan di sini kan, di rumah ini, misalkan di studio ini. Tapi kalau kakak dari luar tadi udah berpikir misalkan ketanam sugesti dari orang, Kak Liana di studio ini angker ada yang begini, misalkan gitu kan. Ketika Kakak Liana di sini, tiba-tiba ada anak di sana. Apa tuh? Hantu, ya kan? Iya kan kayak gitu kan. Tapi kita bisa juga berpikir positif bahwa itu cuma tikus. Jadi kita enak biasa aja. Jadi nggak bakal ada ketakutan gitu. Itu tergantung pikiran. Jadi kalau misalnya ada orang pun yang jahat sama kita, lah biarin aja lah gitu ya. Iya. Jadi kalau aku sendiri ya berpikir seburuk apapun yang terjadi misalkan ke kehidupan kita atau mungkin sesulit apapun masalah yang terjadi sama kita, ya suatu saat nanti kita akan bersyukur akan adanya hal itu. Benar, serius Kak. Serius. Harus banyak bersyukur. Betul. Iya. Aku pernah baca bukan di berita ya, kemarin ada, orang mana sih? Aceh ya? Aceh. Nah, sukunya Minang. Sukunya Minang. Jadi gini, aku pernah baca di orang Aceh itu di video. Nah, dia itu ada dia tuh berteman 5 orang. 5-5-nya pengen jadi polisi. Ya. Nah, pas begitu daftar bareng-bareng, yang 4 keterima, yang 1 gagal. Bayangin kalau kakak-kakak ada di posisi yang gagal itu, gimana perasaannya? Minder dan sedih kan? Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya si yang 1 ini berangkatlah ke Jakarta, yang 4 incas tugas di Aceh. Ternyata pas 2016, jepret tsunami, yang 4 itu hilang, meninggal semuanya, yang polisi yang itu. Yang 1 baru dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau seandainya dulu gue jadi polisi, mungkin gue juga nggak bakal masih ada sekarang gitu kan. Nah ini berpikir, akhirnya dia bersyukur dengan asas kejadian yang menurut dia dulu paling sulit. Iya kan? Iya, kayak gitu. Dia berhenti kan di perusahaan. Iya. Kayak ya kan pasti sedih banget kan harus ngelepas saham dan segala macam. Betul. Tapi 2 tahun kemudian ada kasus lah gitu. Jadi kayak aduh I'm blessed lah. Betul. Dari situ kayak gitu. Karena emang dibalik kesusahan itu Allah tuh akan menciptakan kebahagiaan kayak gitu aja, kayak gitu kan. Buat aku sadar nih ya Mas Didi ya Kamila ya. Aku tuh dulu waktu pertama kali ke Jakarta itu kan aku dulu udah ada kuliah. Aku kan biaya sendiri dulu kuliahnya malam, paginya kerja gitu kan. Kadang ada di mana aku di titik nggak punya duit sama sekali, mau makan nggak bisa. Sedangkan 3 hari lagi harus bayar uang kuliah tuh Mas Didi. Tapi aku bilang, santai aja lah, nanti ada juga nih duit gitu, ada juga rezeki. Pokoknya nggak tahu nih dari mana aja. Besoknya nih Kamila, tiba-tiba ada kakak letting aku nelpon, Rena aku mau pesan ini wallpaper gitu kan. Aku datengin, tau nggak? Akhirnya hari itu juga dia bayar lunas, aku bisa bayar uang kuliah, bisa pulang mudik. Kayak berarti kita nggak perlu takut, khawatir rezeki itu nggak ada. Rezeki itu pasti ada di waktu yang tepat. Berpikir positif. Yakin aja kan. Betul. Pokoknya kayak misalnya sekarang apapun yang kita mau, misalnya pengen 1 tahun lagi mau punya ini, udah pokoknya kita yakin 1 tahun lagi kita ada. Nah gitu. Nah betul. Dan aku juga pernah baca. Jadi kita ketika doa kita dikabulkan itu kan, kenapa doa kita tuh belum dikabulkan? Karena antara ucapan dan hati kita tuh belum sinkron sebenarnya. Tapi ketika kita dalam posisi kepepet tadi, kakak kaliannya kepepet kan, antara mulut kita dan hati kita kayak berserah gitu, benar-benar gitu. Akhirnya terjadi kan, apa yang ini, nah itu harus disinkronkan. Pokoknya yakin dan percaya. Yakin dan percaya, betul. Oke, Mas Didi, terakhir pertanyaan aku, boleh dong Mas Didi?
tips dan motivasinya buat penonton, kasih tahu dan X channel yang baru mau memulai karir di dunia konten kreator. Tips dan motivasinya. Tips dan motivasi. Oke, tips dan motivasinya setahu pengalaman gue ya. Ya, aku bikin konten. Yang pertama itu konten itu harus konsisten. Dengan konsisten kita nanti akan mencapai di titik di mana apa yang kita mau. Dan untuk konsisten ini adalah tidak bisa kalau hanya kita cuman ikut-ikutan orang gitu, targetnya pengen gini, pengen FYP, pengen gini. Sedangkan kita nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita konten kita ada yang nonton, ada yang enggak, biasa aja. Sama halnya kayak saya ya, saya ngerasa saya tuh ngipnotis orang itu nggak dibayar pun saya seneng, apalagi dibayar gitu kan. Nah misalkan terus konsisten aja, misalkan dia bikin video, jadi targetnya nggak gimana, jadi terus aja dilakukan terus karena hobi kita gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang itu banyaknya FYP kontennya gitu. Yakin, konsisten dan percaya. Jangan percaya, karena ketidakmungkinan itu bisa jadi mungkin ketika kita yakin. Gitu. Asik, luar biasa. Mas Dudi, terima kasih banyak loh ini. Iya, terima kasih banyak. FYP kita FYP dong. Kita benar dong. Kita ya. Kita sekarang harus FYP. Kita bisa bantuin. Kita kunjungan juga ke studionya Mas Dudi, boleh? Jaga Karsa. Bukan studio, klinik kan? Boleh kan? Boleh. Kita kunjungan ke klinik. Nanti teman-teman bisa ikut langsung ke kliniknya Mas Dudi. Luar biasa. Sekarang teman-teman udah tahu kan cara mau hipnotis? Kalau belum tahu, datang lagi ke Mas Dudi. Iya. Cocok sama Mas Dudi ya. Cocoknya Mas Dudi direkrut jadi marketingnya. Oke, Kamila gimana Kamila? Hari ini sudah mendapat pencerahan? Sudah. Banyak banget tadi insight-nya. Banyak banget insight-nya. Udah gitu kita dapat motivasi juga. Benar. Makin Jadi percaya. Iya, makin percaya ke depannya bahwa apapun yang akan kita lakukan selagi kita yakin, percaya dan bahwa apapun yang ada di pikiran kita bahwa itu hal positif, itu pasti akan terjadi. Iya, ya, jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu. Tadi banyak banget kan juga dijelasin tentang hipnotis. Aku baru tahu loh itu. Kalau ada permasalahan dalam hidup tuh coba di hipnoterapi. Ada semua solusinya. Allah tuh ngasih segala hal itu pasti punya solusi. Jangan merasa kayak terpuruk, oke? Ya kan? Apapun itu ada solusinya di hipnoterapi. Betul. Oke, luar biasa Mas Dudi, makasih banyak ya. Terima kasih banyak Kaliana, Kamila, makasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram dan TikToknya atau YouTube juga ada. Di hipnotis. Semuanya ada di hipnotis semuanya. Ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita, kasih tahu official, dan subscribe YouTube kita. Iya, di kasih tahu official. Dan juga X Channel Radio Liana yang masih setia dengerin lo dari tadi. Makasih banyak loh yang teman-teman udah dengerin. Yang di Jakarta, yang di Bogor, di Bandung, di Banten, di Surabaya. Luar biasa. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat ya. Bermanfaat dan menemani waktu perjalanan teman-teman semuanya. Selamat menikmati dan jangan lupa selalu saksikan podcast Kasih tahu. Thank you. Bye-bye.